Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa Bapa. Biarlah Tuhan setiap hati kami berkata bahwa Engkau selalu baik. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Dan itu sebabnya kami bangga punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan kembali kepadamu. Engkau melawat setiap kami yang hadir. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Ya, ini sesi kedua lebih ramai ya. Padat tuh sampai atas ya, luar biasa ya. Saudara pastikan kita semua datang ke tempat ini karena kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Jangan hanya datang lapar hausnya berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan, rezeki kesembuhan ya. Tanpa saudara minta, Tuhan yang saudara sembah tahu apa yang saudara butuhkan. Amin. Bahkan Dia sudah sediakan yang terbaik. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang depresi, stres. Kalau saudara pikir depresi, stres itu kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang menguatkan hatinya melihat fakta. Banyak orang lebih mempercayai kenyataan dan fakta daripada mempercayai Tuhan. Jujur kalau orang stres depresi itu pasti rasa percayanya sama melihat bukti kenyataan masalah yang terjadi di depan mata jauh lebih besar daripada rasa percayanya sama Tuhan. Coba kalau saudara punya rasa percaya jauh lebih besar dari kenyataan hidup, dari keuanganmu, dari keadaan rumah tanggamu, dari usahamu hari ini. Dalam keadaan apapun saudara akan berkata, masalahku besar tapi Tuhanku jauh lebih besar atas masalahku. Dan Tuhanku pasti mampu mengatasi semua persoalan kehidupanku sampai aku keluar lebih dari pemenang. Karena itu janji Tuhan. Amin. Ya, saudara percaya hari ini kalau punya masalah yang besar, mulai belajar, melatih hidup. Saya dulu sepertinya orang bodoh saudara. Sejak saya tidak pernah ngerti firman, tiap kali ada berita buruk, saya selalu terpuruk. Malam gelisah. Karena saya memikirkan Tuhan gimana ini. Masalah saya lebih berat, tambah berat, tambah berat. Saya tidak pernah lihat bahwa di dalam kehadiran keadaan masalah yang paling buruk sekalipun Tuhan hadir menyatakan kuasanya justru makin sempurna. Dan ketika saya mengerti pikiran Kristus, hari itu Tuhan memberikan teguran buat saya. Eli, belajar menguatkan hatimu kepada aku. Karena ketika kita mempercayai Tuhan, otomatis pikiran kita pasti positif. Orang yang punya pikiran positif itu menggenapi firman. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang engkau doakan pikirkan. Gimana kalau setiap hari pikirannya negatif? Pikirannya cuman mikiri masalah yang tambah buruk, tambah buruk. Saudara perlu tahu setiap pikiran kita yang positif, begitu kita berkata aku percaya keadaanku pasti luar biasa. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara punya iman seperti itu, roh Allah bergerak. Tiap kali saudara berpikir positif di atas kenyataan yang buruk, bagi Tuhanlah pasti Dia bergerak melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Tuhan tidak pernah melakukan dari kenyataan hidupmu, tapi Dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara pikirkan. Dan tiap kali saudara selalu berpikir negatif-negatif, Roh Allah tidak akan pernah bergerak saat semuanya negatif. Tapi ketika pikiranmu negatif, engkau takut, engkau depresi, siapa yang bergerak? Iblis. Makanya setiap anak Tuhan hari-hari ini banyak yang tidak pernah sadar. Ada virus yang jauh lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus ketakutan.
Iblis lagi menjerat anak-anak Tuhan bukan dengan virus corona. Saudara tidak perlu takut dengan virus corona. Selama saudara jadi orang benar, mau mati sewaktu-waktu pun pintu surga terbuka, bukan karena masalahmu selesai. Tapi kalau saudara hidup dalam ketakutan, ketakutan demi ketakutan, iblis akan mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Itu yang perlu diwaspadai. Makanya ketika saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup dalam ketakutan dan berpikir negatif. Karena ketika saya berpikir negatif, iblis yang bergerak. Tapi ketika saya berpikir positif di atas kenyataan yang buruk, Roh Allah yang bergerak. Setiap kali Roh Allah bergerak, pasti yang terbaik itu pasti terjadi. Amin. Amin. Yuk kita baca hari ini. Saya mau khotbah tentang bagaimana hari-hari ini orang tidak perlu depresi. Saudara, ada resep yang jitu, tidak perlu beli obat penenang. Saya melihat Pak mendengar bahwa obat penenang di apotek-apotek itu stoknya hampir habis. Banyak orang mulai gelisah, depresinya sudah tingkat tinggi. Ya, kalau saudara pikir ini sudah masuk September loh saudara. Kita lihat keadaan tidak bertambah baik. Kita berharap, kita berdoa, berpuasa, keadaan tidak berubah. Saudara pikir dengan kebaikan, puasa, pelayanan saudara bisa mengubah keputusan Tuhan. Setiap keputusan Tuhan pasti yang terjadi. Tapi tidak perlu takut, di tengah keadaan buruk, saudara dan saya sebagai anak-anaknya, Tuhan pasti menjaga, melindungi saudara sebagai biji matanya. Amin. Yuk buka dulu di Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6 dan 12 ya. Yuk kita baca. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ya, ini setiap saudara dan saya pasti mengalami keadaan yang hari-hari ini sangat tertekan, gelisah, sulit tidur, cari obat penenang, cari cara bagaimana bisa keluar dari tekanan. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, ayat ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam baca firman hari ini kita percaya, saudara dan saya, firman ini sampai diulang ya. Firman ini berkata, mengapa engkau tertekan? Ketika keadaan tertekan ya, keadaan yang dialami, bagaimana kita tertekan dan gelisah ya. Belajarlah jadi seperti seorang Daud yang hari itu mengajarkan buat saudara tip yang sederhana untuk keluar dari rasa tertekan. Saudara hari ini menjalani proses Tuhan. Saya sering mengajari orang yang konseling. Kalau ikut jalannya Tuhan, jangan banyak dipikiri, jangan banyak dilihat, jangan banyak dirasa-rasakan. Ketika saudara tahu bahwa saudara harus mengikut jalannya Tuhan, saudara jalani aja. Jalaninya dengan apa? Bukan dengan melihat, bukan banyak mikir, bukan banyak dirasakan. Berjalan hanya dengan iman. Amin. Sesuatu yang saudara tidak lihat sekalipun, saudara tetap berkata, percaya. Yang pertama, 3 hal saudara. Daud berkata apa? Berharaplah kepada Allah. Ya, buka 3 quote saya. Yang kedua, Daud mengajarkan apa? Bersyukur. Yang ketiga, Daud mengajarkan apa? Penolongku dan Allahku, andalkan Tuhan. Sebenarnya ini tip yang gampang buat saudara. Ketika saudara hari ini mengalami titik nadir, saudara sudah berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Kenapa? Karena pengharapan saudara bukan kepada Tuhan. Saudara meletakkan pengharapan kepada masalah. Ketika masalah tidak bertambah baik, saudara mulai rasa pengharapannya dulu. Waktu nyaman, punya pengharapan masih 90%. Ada masalah, masih masalahnya ringan-ringan, ya sudahlah pengharapan.
Makin tambah berat, dulunya pengharapannya 90, 80, lihat kenyataan 20. Makin buruk kenyataan 40, makin dilihat 60, akibatnya saudara makin lihat kenyataan sepenuhnya 60%, pengharapannya cuma 40. Hari ini kita harus merubah cara pandang saudara melihat masalah. Saudara melihat masalah dari kacamata saudara ketika keadaanmu buruk, hancur. Tapi Tuhan melihat masalah saudara dan saya makin buruk di saat kelemahan mula. Justru itu menyempurnakan kuasaku. Itu yang perlu saudara pakai. Makanya kalau hari ini ada orang konseling, Bu Eli tambah parah. Saya cuman berkata, tetaplah punya pengharapan kepada Tuhan. Karena justru makin parah, sebentar lagi akan terjadi mujizat. Saudara tahu saudara berjalan dengan Tuhan yang punya mujizat. Tuhan yang berjalan dengan mujizat demi mujizat. Kalau ada bukti baik, itu namanya mujizat bukan? Justru berjalan bersama Tuhan, saudara harus siap dengan yang namanya bukti tambah buruk, tidak ada bukti baik. Karena sebentar lagi dia akan turun tangan, membuka jalan saat tiada jalan. Dia akan membuat mujizat yang tidak pernah saudara pikir, yang menurut kemampuanmu mana mungkin sulit dan susah. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Amin. Amin saudara. Yang kedua, bersyukur. Orang bersyukur waktu diberkati gampang. Ngucap syukur waktu kita diberkati semuanya nyaman, terpujilah Tuhan gampang. Tapi belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Karena kalau saudara baca Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur itu memuliakan nama Tuhan. Tiap kali saudara ngucap syukur, selalu saudara memuliakan nama Tuhan. Dan tiap kali saudara berkeluh kesah, saudara sedang memuliakan iblis. Ketika saudara memuliakan Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Amin saudara. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Hidup saudara hari-hari ini, kita ini cuma debu. Di tengah masa sukar Tuhan sadar bahwa saudara itu debu. Dan di luar Tuhan saudara tidak akan bisa melakukan apapun juga. Makanya ketika saudara mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya hari-hari ini di tengah keadaanmu yang tidak mampu, engkau mengangkat tangan dan kau berkata, Tuhan aku mengangkat tangan. Aku butuh pertolonganmu untuk engkau turun tangan. Percayalah keadaanmu sesulit apapun ketika engkau tidak mampu tapi engkau mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan yang turun tangan semuanya akan beres. Semuanya akan terlihat indah pada waktunya. Yuk kita bahas sama-sama. Bagaimana kita belajar dari seorang pemazmur dia berharap. Ya, buka Mazmur 116 ayat 7 sampai 8. Ya. Keadaan bagaimana yang hari-hari ini saudara harus berharap. Saya ketika mengalami proses selama 10 tahun lebih. Saya selalu menambahkan hari ini saya punya kuat pengharapan bukan karena melihat masalah saya selesai. Saya bisa hari ini dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab. Saya dulu seorang ibu sosialita, ibu rumah tangga yang otaknya oon, gak bisa apa-apa. Tapi ketika saya punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan dan saya meletakkan hidup saya sepenuhnya hanya melihat Tuhan satu-satunya pengharapan saya. Di situ walaupun masalah tekanan bertambah berat yang membuat saya gelisah, membuat saya depresi dan panik ketika keadaan yang tidak bertambah baik. Tapi ketika saya kuat di dalam pengharapan bersama Tuhan, justru hari ini hidup saya arahnya dibawa naik. Hidup saya dibawa berhasil dan beruntung. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Kembalilah tenang. Ya, jadi hari ini kalau yang panik, depresi, sulit tidur, kalau malam ingat firman ini. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan itu telah berbuat baik kepadamu.
Hari ini kita punya pengharapan dan kita mau belajar tenang karena kita punya pengharapan kepada Tuhan yang baik. Kalau Tuhan yang baik artinya dalam keadaan buruk sekalipun dia tetap turut campur tangan dalam keadaan burukmu, itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Yuk berikutnya dibaca. Ya engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Hari ini kita percaya di tengah keadaan ketidakmampuanmu, kita ini punya Tuhan yang baik. 3 hal, buka quote saya. Hari ini kita tidak perlu takut. Kalau kita hari ini berharap keadaanmu bertambah buruk, tidak apa-apa. Bagian Tuhan tetap jalan. Walaupun tidak terlihat, tapi ini yang Tuhan lakukan bagiannya. Dia hadir di tengah krisis ekonomimu. Dia hadir di tengah engkau di PHK. Dia hadir di tengah keadaan rumah tanggamu yang kacau balau. Dia hadir di tengah dunia yang sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Ini bagian Tuhan. Tuhan meluputkan kita dari maut. Seburuk apapun hidupmu, kalaupun ada virus corona yang membuat orang takut. Kenapa? Karena sewaktu-waktu maut bisa menjemput saudara dan saya, kematian. Tapi satu hal yang Tuhan bilang, kalaupun itu terjadi, ketika engkau tetap punya pengharapan percaya kepada aku, hidupmu akan hidup kekal selama-lamanya. Bukan maut, bukan neraka, tapi hidup berbahagia bersama aku. Amin. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan meluputkan mata kita dari air mata. Tidak selamanya hidupmu bercucuran air mata saudara. Mungkin hari ini hidupmu bercucuran air mata. Kenapa? Ketika saya dulu tanya, Tuhan, kok Tuhan ini seperti ini sih Tuhan? Kenapa? Apakah suami selingkuh sampai punya 2 anak ini masuk rancanganmu? Masuk dalam jalanmu Tuhan? Tidak masuk akal. Buat saya berpikir di awal Tuhan tidak masuk akal Tuhan. Untuk menggenapi rencanamu yang besar harus suamiku selingkuh. Ternyata saya mengerti hari ini. Suami saya yang selingkuh adalah alat Tuhan yang terbaik untuk membentuk karakter Kristus. Sebelum hidup saya diutus Tuhan untuk menjadi garam dan terangnya dunia. Amin. Amin saudara. Dan ketika saya sudah lulus, ketika saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan lihat kemurnian hati saya, Tuhan melihat perubahan karakter Kristus dalam hidup saya. Ini yang Tuhan luputkan. Hari ini air mata saya bukan air mata lagi, tapi mata air sukacita. Ketika saya berjalan maju, bercucuran air mata sambil menabur benih. Tapi hari ini saya pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang dalam kamusnya ikut Tuhan. Naburnya memang bercucuran air mata. Pikul salib itu berat saudara. Tapi percayalah ketika saudara meletakkan semua pengharapan saudara kepada Tuhan. Kita percaya. Kita jalani proses menabur bercucuran air mata. Tangannya Tuhan itu tetap gandeng saudara. Dia tetap tuntun langkah hidupmu dari hari ke hari. Bahkan ketika saudara dituntun dan saudara siap menjalani proses, saudara tetap taat. Percayalah, tuntunan tangan Tuhan ini tidak akan membuat hidupmu hancur. Tapi ketika setiap hari saudara digandeng, arahnya dibawa Tuhan naik saudara. Dan saudara akan berjalan makin lama makin kuat. Hari ini saya bersyukur, Tuhan tidak jawab proses hidup saya 3 tahun. Tuhan tidak jawab proses hidup saya 5 tahun. Tapi Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan hari ini saya punya kekuatan iman yang luar biasa.
Saya punya kekuatan mengampuni yang luar biasa. Saya punya kekuatan untuk bertahan di tengah badai luar biasa. Dan itu yang saya bagikan buat banyak orang. Dan saya hari ini melihat tuaian jiwa-jiwa. Ketika saya bertahan hari ini, air mata saya dirubah mata air. Saya melihat banyak pemulihan ketika mereka melihat proses hidup saya. Amin saudara. Amin saudara. Air mata saya hari ini dirubah menjadi mata air. Saya lihat satu persatu, satu pintu yang Tuhan tutup membuka banyak pintu. Pintu pelayanan saya Tuhan lipat gandakan. Kalau dipikir siapa saya? Saya cuma ngomong saya ini ibu rumah tangga yang gak bisa apa-apa Tuhan. Kenapa Tuhan pilih hidup saya? Tuhan cuma berkata aku cuma lihat hatimu. Aku lihat ketekunanmu. Ketika engkau menjalani proses engkau tetap meletakkan pengharapanmu kepadaku. Dan kau tidak lihat suamimu yang tambah parah. Walaupun sampai punya 2 anak. Engkau tetap meletakkan pengharapan kepadaku. Yang ketiga, Tuhan meluputkan kaki kita dari tersandung. Jangan berpikir masalah itu membuat hidupmu hancur. Kena PHK, rumah harus disita bank. Suami yang selingkuh sampai punya 2 anak seperti saya membuat hidup saya tersandung untuk hancur. Kadang-kadang Tuhan perlu satu alat, ya, batu, menjatuhkan batu di atas kepala saudara. Orang yang terlalu nyaman kadang-kadang perlu dijatuhkan batu. Supaya apa? Ketika dia sakit dia lihat ke atas. Dulu hidup saya 15 tahun, hidup zona nyaman. Orang Kristen, punya persekutuan doa, 2 tahun punya persekutuan doa, baru hidup saya diproses Tuhan. 2 tahun punya persekutuan doa dalam hidup zona nyaman. Orang bilang Bu Eli baik, tapi kelakuannya amit-amit. Baik, buka persekutuan doa, baik. Apa artinya kalau saya buka persekutuan doa sementara hidup saya tidak jadi garam dan terang dunia? Hidup saya cuma dihujat orang, cuma cari muka. Buka persekutuan doa, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika hidup kita cuma seperti itu. Apakah dengan pelayanan saya buka persekutuan doa menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Tapi justru Tuhan disukakan ketika saya tetap dalam proses, saya tetap setia. Hari ini Tuhan melihat perubahan hidup saya. Di mana hidup saya hari ini berubah. Itu yang membawa seisi rumah saya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Pintu pelayanan saya, pintu perubahan hidup saya, pintu anak-anak saya. Tahun depan anak saya sudah pulang lulus dari sekolah Alkitab. Ya, dia sudah lulus sekolah Alkitab dan hari ini dia ambil kelas konseling. Dia akan melayani Tuhan. Dan itu satu mimpi buat saya, punya keturunan ilahi. Kalau hari itu saya tidak setia sama prosesnya Tuhan, saya kabur. Banyak orang dunia mengajarkan buat saya, bodoh kamu. Hari ini banyak orang cerai hidupnya bahagia. Ngapain kamu bertahan dengan suami yang sampai punya 2 anak? Tolol. Tapi buat hidup saya, walaupun suami saya sampai punya 2 anak, saya tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan hari ini saya melihat apa yang Tuhan izinkan menyakitkan dalam hidup saya, itu bukan membuat saya tersandung hancur. Tapi hari ini saya tersandung untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Siapa yang mimpi buat hidup saya yang Tuhan pakai hari ini? Saya tidak pernah mimpi saudara. Tipnya tidak aneh-aneh saudara. Saya cuma hidup sederhana. Saya cuma hidup mengandalkan Tuhan saat dalam proses. Itu aja. Dan saya melihat bagaimana suami saya yang dalam pergumulan yang dulu benci orang Kristen. Justru hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bangunkan saya 2 rumah doa. Seluruh pelayanan saya dia biayai. Dulu boro-boro. Ketahuan mau adain doa di rumah diusir saudara. Tapi hari ini dia punya rasa cinta Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat saya tahu bahwa ketika saya berubah, menabur perubahan karakter Kristus, saya pasti menuai karakter Kristus buat suami dan anak-anak saya. Percayalah ibu-ibu yang datang di sini, jangan berkecil hati. Ketika hidupmu ditempatkan Tuhan sebagai pahlawan dan penolong, ketika hidupmu tetap menabur bercucuran air mata dengan benih-benih kebenaran, percayalah seisi rumahmu pasti pulih. Amin, amin.
Yuk yang kedua, lihat bersyukur. Ya, jadi hari ini nggak usah takut, terus letakkan pengharapan. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 116 ayat 10, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Hari ini keadaanmu sangat tertindas, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Ya, bersyukur. Yuk, kenapa kita bersyukur? Kalau tadi berharap kenapa? Karena kita punya Tuhan yang terlalu baik. Yang kedua, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia. Saudara tidak setia, dia tetap setia buat saudara dan saya. 2 Tesalonika 3 ayat 3, yuk kita baca sama-sama. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Hari ini jangan pernah hidupmu bersungut-sungut. Ngucap syukur. Karena di tengah masa sukar, di tengah keadaanmu yang sulit, kekeringan, padang gurun sekalipun, dia tetap hadir. Dia selalu hadir, saudara. Kalau dia hadir, apa yang dilakukan bagiannya ketika dia hadir? Buka 3 hal. Jadi hari ini ketika saudara bersyukur, saudara tahu dia itu setia hadir. Keuanganmu lagi bokek, dia hadir. Suamimu lagi ninggalin kamu, suamimu lagi berselingkuh sampai punya 2 anak, dia tetap hadir, saudara. Itu 3 hal. Dia hadir menyertai saudara. Bukan berarti ketika keadaan kantongmu sudah nipis, keuanganmu sudah minus, usahamu diambang kebrangkrutan, dia tetap hadir menyertai saudara dan saya. Dan kalau dia sertai, percayalah, badai itu pasti berlalu dengan tenang, damai, karena dia pengendali hidup saudara yang tidak perlu diragukan lagi. Amin. Amin. Caranya gimana Bu Eli? Tidak ngerti. Tidak usah tahu, kita ini debu, Tuhan itu maha. Kalau saudara mikir dengan otak saudara, kemampuan saudara, jelas saudara tidak bisa mikir caranya Tuhan. Dia maha, sementara saudara cuma debu. Tapi kadang-kadang manusia itu ngeminteri Tuhan. Debu mau selalu mendikte Tuhan. Debu mau ngajari maha, ya nggak bisa saudara. Kita stres karena kita berusaha, idenya kita yang Tuhan jalankan. Kalau kita sadar yang menyertai, yang setia atas hidup saudara, itu Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Takut apa saudara? Mau keadaanmu sulit, tenang. Dia tahu kok kapan waktu yang tepat. Selama dia belum turun tangan, badai itu tidak akan menenggelamkan, menghancurkan hidupmu, percaya. Dia akan tahu waktu yang tepat kapan badai itu berhenti. Dan ketika badai itu berhenti, semuanya akan teduh, tenang, reda. Bahkan dibuat indah segala sesuatunya. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan itu setia menguatkan hati kita. Mungkin masalahmu tidak selesai. Makanya ada firman berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mungkin hari ini kita ini seperti saya ketika masalah saya belum selesai, Tuhan selalu menguatkan hati kita. Saat saya depresi, saya cuma gini, Tuhan saya itu ngucap syukur Tuhan. Buat suami yang baik, walaupun suami saya di depan mata melakukan hal yang menyakitkan hidup saya tetap mengucap syukur. Ketika saya mengucap syukur, Tuhan hadir. Hadirnya bukan bim salah bim memberikan solusi, suami saya tiba-tiba seperti malaikat, enggak saudara. Tapi dia menguatkan hati, dia berikan firman. Amin. Orang kalau depresi bisa enggak dengar suara Tuhan? Bisa enggak? Yang didengar cuma apa? Suaranya iblis, mati kon. Ajur wes, suram masa depanmu, itu aja. Tapi coba kalau kita belajar ngucap syukur di hadapan Tuhan, kita tahu Tuhan itu setia, dia akan hadir. Saya sering ketika saya ngucap syukur di tengah tetesan air mata saya, Tuhan hadir peluk saya, dia berikan firman dan dia berkata,
jangan takut. Tetap jalani proses, tetap nikmati proses. Proses ini tidak akan menghancurkan hidupmu. Justru proses ini akan membuat hidupmu jadi berkat di akhir zaman. Kita akan menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Amin. Amin saudara. Makanya kalau kita bersyukur itu banyak hal. Coba mulai praktek nanti malam. Tidak usah bingung, tidak usah panik, buang. Mulai berharap. Oh iya ya Bu Eli tadi bilang, berharap terus disuruh bersyukur. Disuruh mengandalkan Tuhan. Mulai berharap, pikiran positif, mulai disetting semua. Positif yang tadi negatif, mulai berubah positif. Walaupun kenyataan tidak berubah. Lihat, Tuhan pasti hadir. Dia akan berikan firman. Saya kuat hari ini karena Tuhan hadir setiap kali saya stres. Dia hadir menguatkan hidup saya melalui firman. Tanpa firman hancur hidup saya. Amin saudara. Yang ketiga, Tuhan setia memelihara kita dari yang jahat. Jangan takut hari ini hidupmu dipelihara. Tidak mungkin yang namanya usaha menuju kebangkrutan dia tidak pelihara hidup saudara. Kalau dia berkata aku memelihara hidupmu dari yang jahat, dia pasti bertanggung jawab. Karena dia Bapak yang baik. Apakah ketika kehidupan saya, rumah tangga saya tidak kerja loh saudara. Jujur, ketika di awal saya proses, saya punya 3 anak, saya tidak kerja. Tidak bisa apa-apa. Hidup hanya dalam zona nyaman. Mau cari kerja, siapa yang mau terima saya? Tidak ada saudara. Tapi ketika saya tahu Tuhan itu setia. Setia saat saya tidak punya kerjaan. Setia saat suami saya selingkuh. Setia saat suami saya sampai punya 2 anak. Dia pelihara hidup saya dan anak-anak saya. Dan hari ini yang namanya pemeliharaan Tuhan itu membuat saya takjub. Apa yang hilang di tahun-tahun lalu Tuhan kembalikan hari ini. Lipat-lipat saudara. Orang tanya, Bu Eli kerja enggak? Saya enggak kerja. Tapi yang saya tahu dia setia, itu aja. Ketika saya setia dengan prosesnya, Tuhan jauh lebih setia atas hidup saya. Dan Tuhan bilang gini, jeripayamu Eli, usahamu berdiri di atas kebenaran walaupun itu sakit. Orang disakiti, ditinggal selingkuh sakit. Tapi saya tetap berdiri di atas kebenaran, melepaskan pengampunan. Saya tetap mengasihi suami saya apa adanya. Saya tidak menghakimi, saya tidak balas dengan selingkuh. Dan Tuhan tahu ketika saya membela kebenarannya jauh membela hidup saya. Amin. Amin saudara. Dan yang saya tahu keturunan saya itu yang membuat saya kuat. Hati-hati Bapak Ibu kalau berbuat dosa ya nanti yang bayar bisa keturunannya, ya. Jadi kalau hari ini saudara teguh menabur benih kebenaran, Tuhan perhitungkan sampai anak cucu saudara akan diperhitungkan. Amin. Dan saya melihat anak-anak saya dipelihara Tuhan luar biasa. Sekolah, lulus summa cum laude saudara. Diterima di universitas yang terbaik nomor 3 di dunia. Mamanya Oon saudara. Mamanya cuma ibu rumah tangga. Tapi ketika saya membela kebenaran dan saya setia, Tuhan jauh lebih setia. Dia membayar semua air mata kesengsaraan. Jangan takut hari ini dengan air mata. Dengan kesengsaraanmu itu jangan takut saudara. Tuhan tidak pernah nampung zona nyamanmu, depositomu. Tapi firman Tuhan berkata, air matamu, kesengsaraanmu sedang aku kumpulkan dan aku daftarkan. Keren. Itu artinya sampai keturunanmu ada warisan abadi. Ketika engkau berdiri teguh hari ini, kau tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Walaupun tidak mudah, tapi Tuhan akan melakukan perkara besar. Yuk yang terakhir, bagaimana andalkan Tuhan? Ya, jaminan Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan ada 4K. Saya selalu merangkum Tuhan. Kekuatan kenapa saya mengandalkan Tuhan 4K setelah itu selesai. Ya, yang pertama, kita mengandalkan Tuhan karena Wahyu 1 ayat 8. Ya, Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir sehingga saudara tidak perlu takut. Ya,
Yang kedua, Tuhan itu adalah yang kedua, Tuhan itu adalah kekuatan. Kekuatan kenapa? Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Hari ini engkau melihat dengan kemampuanmu untuk melihat hari esok, semuanya tidak mungkin. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Amin saudara. Dan yang ketiga adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 yang berkata, kebenaran itu akan memerdekakan, memulihkan hidupmu. Tuhan itu sumber pemulihan, sumber kemerdekaan buat saudara dan saya. Kalau hari ini saudara tetap mengandalkan Dia, percayalah pasti ada pemulihan, pasti ada kemerdekaan, pasti ada kebangkitan. Amin. Yang keempat adalah kemenangan. Ya, Yohanes 16 ayat 33 bahwa Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Artinya hari ini ketika engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada ruginya. Hidupmu pasti mengalami yang namanya hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan ekonomi, kekuatan dunia yang sedang hancur ini bisa menghancurkan hidupmu. Dia Alfa dan Dia Omega. Amin. Segala sesuatunya akan dibuat di akhir. Walaupun berjalan majunya bercucuran air mata, pada akhirnya kedaulatan, keputusan Tuhan selalu membuat cerita hidup saudara dan saya happy ending selesainya. Kekuatan, ya, saudara akan punya kekuatan berjalan makin lama makin kuat. Serumit apapun masalah hidupmu hari ini, percayalah, kalau bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Hutangmu mungkin tidak jadi pulih. Suamimu yang sudah tidak pulang bertahun-tahun mungkin tidak. Kalau sama Tuhan ditarik pulang. Kalau Tuhan mau berkati hidupmu berapapun hari ini kecil saudara. Amin saudara. Hari ini sumber kebenaran itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Ketika segala sesuatu mengandalkan Tuhan semuanya mungkin. Ya, 3 hal saya sudah selesai hari ini. Pulang tidak lagi tertekan. Yang datang ke sini dengan tekanan yang hebat, ya, yang datang ke sini dengan rasa gelisah. Pemain musik boleh naik. Hari ini malam ini buang semuanya tanpa obat. 3 tips sederhana, murah, tidak perlu biaya. Yang penting hari ini punya gaya hidup sebagai anak Tuhan. Percayalah, ketika saudara tekun melakukan pengharapan, bersyukur dan andalkan Tuhan, keadaan hidupmu pasti melihat kedaulatan, kekuatan, kebenaran, kemenangan, hal yang indah itu pasti menjadi milik saudara dan saya. Ya, saya bersyukur, saya kesaksian dikit bagaimana hidup saya hari-hari ini dibawa Tuhan arahnya naik. Pelayanan saya, anak-anak saya, ya, termasuk suami yang jadi dalam pergumulan saya. Suami saya hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bahkan dia bisa berdoa, dia bisa baca firman. Itu hal yang tidak mungkin rasanya, sulit. 15 tahun saya bercucuran air mata untuk dia terima Yesus, tidak bisa saudara. Tapi hari ini tanpa saya injili, hanya ketika dia melihat perubahan karakter istrinya, yang pada waktu itu jelas, suami saya sering ngomong sama teman-temannya. Dia bilang gini, saya melihat kehidupan Eli itu berubahnya total. Saya tahu jelas Eli yang dulu, itu orangnya mulutnya tidak bisa diam. Saya 1 kata, dia 100 kata, dia suka menghakimi saya. Bahkan suami saya cerita, saya itu sakit hati sama Eli. Karena tiap kali dia memaki-maki saya itu selalu kata-kata yang membuat saya sakit hati. Tapi yang saya lihat kehidupan istri saya yang sekarang, dia berubah total. Dia bisa praktek bisu tuli seperti yang dia firmankan. Dia tahu perbuatan saya, tapi dia tidak pernah mengeluarkan 1 kata penghakiman. Dia menerima saya apa adanya. Dan ketika itu terjadi, saya melihat kasih Tuhan yang saya tabur di dalam hidupnya tidak pernah sia-sia. Saya percaya sebentar lagi
yang namanya iman saya buat dia jadi hamba Tuhan pasti terjadi. Saya dan seisi rumah saya akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan anak saya hari ini sudah pelayanan, saudara. Pelayanannya adalah mengkonselingi anak-anak yang korban kepahitan orang tuanya. Dia punya pengalaman di area itu, sehingga dia tahu bagaimana cara konselingi. Dan ketika saya bergumul dengan suami saya, Tuhan cuma bilang satu kata buat hidup saya, Eli, sabar. Aku pakai hidupmu sebagai orang yang dilukai oleh suami, dan engkau banyak memenangkan banyak wanita yang terluka. Aku akan pakai hidup suamimu sebagai seorang yang akan melayani para pria hidung belang, akan banyak bertobat dengan pertobatan suami saya. Tepuk tangan buat kamu. Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini buang rasa gelisah. Saudara sebagai anak Tuhan di akhir zaman, buktikan sama iblis. Jangan membuat iblis ketawa di masa sukar karena lihat anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus sejak lahir 30 tahun jadi pengikut Kristus. Tapi hari-hari ini cuman habis waktunya mikirin takut. Katakan sama masalah, aku tidak akan takut lagi. Aku punya Tuhan maha segalanya. Amin. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tuhan hadir. Jadikan dia perisai hidup saudara. Hidupmu di akhir zaman ini kau tidak bisa berdiri dengan kekuatanmu sendiri. Engkau butuh Tuhan. Engkau butuh kekuatannya hari ini untuk menopang engkau sebagai pemenang. Tenangkan jiwaku. Angkat tangan saudara. Katakan di hadapannya, Tuhan, aku akan berdiri di tengah badai hidupku. Dengan kekuatan Aku tidak akan takut menghadapi apapun hari ini, sekalipun kenyataan bertambah buruk, Tuhan. Aku akan pilih tetap setia mengikut Kristus sampai akhir hidupku. Selalu menopang, bukan bertahan di dalam tekanan apapun hari ini tidak merubah rasa percayamu kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai kapanpun akan muliakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik boleh mengalun, saudara tundukkan kepala. Tuhan hadir tengah-tengah saudara pagi ini. Dia tahu setiap kegelisahan hati. Dia tahu setiap tekanan demi tekanan yang hari-hari ini sampai engkau lupa ada kehadirannya. Engkau hanya fokus dengan kehadiran masalahmu yang membuat engkau semakin terpuruk. Itulah cara iblis untuk menghancurkan hidupmu. Tapi melalui firman ini, Tuhan mau berkata, aku berdiri di tengah badai hidupmu. Aku hadir. Aku selalu ingin memulihkan keadaan hidupmu. Tapi aku punya waktu dan cara yang kau tidak pernah tahu. Waktu dan caraku itu selalu yang terbaik, bukan seperti yang kau inginkan. Percayalah, pagi ini Tuhan berkata, tetap punya pengharapan, tetap bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini. Walaupun keadaan bertambah sulit, tetap syukuri. Karena engkau tahu bahwa aku setia, aku Tuhan yang baik. Tetap andalkan aku, karena aku sedang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Akulah sumber kemenanganmu, aku sumber kekuatan, aku sumber segala perkara yang engkau harapkan hari ini. Aku pasti datang dengan memulihkan, memerdekakan hidupmu. Terima kasih Bapa.
Biarlah hari ini Bapa yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Biar mereka tidak menguatkan hati terus pada keuangan, karena Tuhan berjanji untuk memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan berikan anggur yang manis, pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati Bapa Pak Freddy dan Bu Meli dalam penggembalaan di tempat ini Tuhan, Betani Solo. Tuhan berikan urapan yang luar biasa Tuhan, berkati anak menantu cucunya, baik yang pelayani hari pagi ini Tuhan, jerih payah mereka semua tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata